Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nurul Awalia dengan stambuk F11111902 dari kelas internasional. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Apa itu berpikir kritis? Saat ini, kemampuan berpikir kritis sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena untuk mengembangkan kemampuan berpikir lainnya, seperti kemampuan untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Banyak sekali fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang perlu dikritisi. Pengertian berpikir kritis dikemukakan oleh banyak pakar. Beberapa di antaranya ada Gunawan, yang menyatakan bahwa keterampilan berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir pada level yang kompleks dan menggunakan proses analisis dan evaluasi. Berpikir kritis melibatkan keahlian berpikir induktif, seperti mengenali hubungan, menganalisis masalah yang bersifat terbuka, menentukan sebab dan akibat, membuat kesimpulan, dan memperhitungkan data yang relevan. Sedang keahlian berpikir deduktif melibatkan kemampuan memecahkan masalah yang bersifat spesial, logis, silogisme, dan membedakan fakta dan opini. Keahlian berpikir kritis lainnya adalah kemampuan mendeteksi bias, melakukan evaluasi, membandingkan, dan mempertentangkan. Berpikir kritis mengandung aktivitas mental dalam hal memecahkan masalah, menganalisis asumsi, memberi rasional, mengevaluasi, melakukan penyelidikan, dan mengambil keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, kemampuan mencari, menganalisis, dan mengevaluasi informasi sangatlah penting. Orang yang berpikir kritis akan mencari, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membuat kesimpulan berdasarkan fakta, kemudian melakukan pengambilan keputusan. Ciri orang yang berpikir kritis akan selalu mencari dan memetakan hubungan antara masalah yang didiskusikan dengan masalah atau pengalaman lain yang relevan. Berpikir kritis juga merupakan proses terorganisasi dalam memecahkan masalah yang melibatkan aktivitas mental yang mencakup kemampuan menyelesaikan masalah, memberikan argumen, melakukan deduksi dan induksi, melakukan evaluasi, dan mengambil keputusan. Kemampuan dalam berpikir kritis akan memberikan arahan yang lebih cepat dalam berpikir, bekerja, dan membantu lebih akurat dalam menentukan keterkaitan sesuatu dan lainnya. Oleh sebab itu, kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan dalam pemecahan masalah atau pencarian solusi. Pengembangan kemampuan berpikir kritis merupakan integrasi berbagai komponen pengembangan kemampuan seperti pengamatan atau observasi, analisis, penalaran, penilaian, pengambilan keputusan, dan persuasi. Semakin baik pengembangan kemampuan ini, maka akan semakin baik pula dalam mengatasi masalah-masalah. Manfaat berpikir kritis. Ada beberapa poin dalam manfaat berpikir kritis. Yang pertama, memiliki banyak alternatif jawaban dan ide kreatif. Kedua, mudah memahami sudut pandang orang lain. Ketiga, menjadi rekan kerja yang baik. Keempat, lebih mandiri. Kelima, sering menemukan peluang baru. Dan keenam, meminimalkan salah persepsi. Dan yang terakhir atau ketujuh adalah tidak mudah tertipu. Kreatif dan inovatif. Arti dari kata kreatif sendiri adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Sedangkan arti dari kata inovatif adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Hal-hal itulah yang sejatinya diperlukan para wirausahawan. Yang dimaksud dalam wirausahawan adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausahawan. Wirausahawan adalah pionir dalam bisnis, inovator, penanggung resiko yang mempunyai penglihatan visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usaha. Fungsi kreativitas dalam proses inovasi merupakan pembangkitan ide yang menghasilkan penyempurnaan efektivitas dan efisiensi pada suatu sistem. Ada dua aspek penting pada kreativitas, yaitu proses dan manusia. Proses yang berorientasi tujuan yang didesain untuk mencapai solusi suatu permasalahan, sedangkan manusia merupakan sumber daya yang menentukan solusi. Proses tetap sama, namun pendekatan yang digunakan dapat bervariasi. Antara wirausahawan yang satu dan yang lainnya pastilah melakukan cara atau strategi yang berbeda-beda dalam membangun bisnisnya. Cara atau strategi inilah yang menentukan hasil akhir yang dihasilkan. Semakin kreatif orang tersebut menggunakan peluang yang ada, maka semakin baik pula hasil dari bisnis yang mereka jalankan. Selain kreatif,
Hal lain yang diperlukan dalam berwirausaha adalah inovatif. Dengan inovasi, wirausahawan menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun pengolahan sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Apa itu inovasi? Inovasi secara umum dipahami sebagai perubahan perilaku. Inovasi adalah sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Menurut Everett M. Rogers, inovasi adalah kegiatan yang meliputi seluruh proses menciptakan dan menawarkan jasa atau barang, baik yang sifatnya baru, lebih baik atau lebih murah dibandingkan dengan yang tersedia sebelumnya. Sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru, atau rencana baru bagi anggota administrasi, menurut Fariborz Damanpour. Ciri-ciri berpikir kreatif yang pertama adalah memiliki tingkat orisinilitas yang tinggi dalam setiap gagasannya. Kedua, dapat bekerja sendiri, bebas dalam berpikir dan bertindak. Ketiga, senang mencoba hal-hal yang baru. Dan keempat, mempunyai kemampuan, kesigapan, dan kelancaran dalam menghasilkan banyak gagasan. Menurut S.C. Utami Munandar dan Mulyono Gandadipura. 15 kunci sukses inovasi. Yang pertama, adanya tuntutan perubahan yang didukung oleh pemerintah dan pimpinan aparatur. Kedua, sikap dan budaya para pemimpin yang mendorong kreativitas dan inovasi. Ketiga, kelembagaan pemerintah mendorong, mengakui, dan menghargai inovasi. Keempat, proses inovasi perlu dikembangkan dalam satu siklus sistem tertentu. Kelima, inovasi mengandung resiko dan membutuhkan pemimpin dan aparatur yang berani mengambil resiko yang telah diperhitungkan, bukan mereka yang takut resiko atau sekedar mempertahankan status quo. Keenam, pilot proyek yang penguji cobaan dapat memperkecil resiko dampak inovasi. Ketujuh, jaringan kerjasama domestik dan internasional akan mendorong sukses inovasi. Kedelapan, kapasitas dan kapabilitas SDM dan organisasi pemerintah adalah prakondisi keberhasilan inovasi. Kesembilan, isu strategis harus dirumuskan untuk mengantisipasi tingkat kesulitan, tekanan pekerjaan, kecepatan kerja, dan waktu yang terbatas dalam pengembangan inovasi. Kesepuluh, tantangan yang harus diantisipasi dalam inovasi adalah sikap legislatif, sistem pelaporan kinerja dan jaringannya, sikap penolakan terhadap risiko, dan sikap kelompok orang yang memandang rendah. Yang ke-11, penerapan teknologi canggih akan memperkuat dorongan dan kreativitas inovasi. Ke-12, inovasi di sektor publik biasanya mendorong berkembangnya inovasi dalam masyarakat swasta. Ke-13, keberhasilan inovasi menurut ketersediaan sumber daya, money, materials, method, time, and environment harus dijamin ketersediaannya. Ingat, no one wants to pay risk aversion behavior. 14, aparatur sektor publik seharusnya memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaan, sangat termotivasi untuk bekerja, berorientasi hasil, dan mendahulukan kepentingan masyarakat, di samping para oknum aparatur yang merusak sistem untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Dan yang ke-15 adalah pemerintah harus mendorong inovasi, namun juga harus memiliki reservasi bahwa capaian kinerja akan bervariasi dan harus memberi ruang untuk perbaikan. Hambatan proses inovasi. Pemimpin atau pihak-pihak yang menolak menghentikan program atau membubarkan organisasi yang dinilai telah ilegal. Kedua, sangat tergantung pada high performers, bahkan top leader sebagai sumber inovasi. Ketiga, walaupun teknologi tersedia, tetapi struktur organisasi dan budaya kerja, serta proses birokrasi yang berbelit-belit menghambat berkembangnya inovasi. Keempat, tidak ada rewards atau insentif untuk melakukan inovasi atau untuk mengadopsi inovasi. Kelima, lemah dalam kecakapan atau skills untuk mengelola resiko atau mengelola perubahan. Keenam, alokasi anggaran yang terbatas dalam sistem perencanaan jangka pendek. Ketujuh, tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik versus beban tugas administratif. Kedelapan, budaya cari aman, status quo, dan takut mengambil resiko dalam birokrasi masih terlalu kuat. Dan yang terakhir, untuk menjadi seorang yang kreatif dan inovatif dalam berwirausaha, maka kita harus selalu berpikir positif agar dapat menjadi orang yang sukses.
Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.